Kalau misalkan kita sudah terkena anemia, apakah itu Mm-mm. bisa sembuh total? Insya Allah tergantung penyebabnya. Oh, kembali lagi tergantung. Berarti Betul. anemia itu ada tingkat yang ringan dan ada tingkat yang lebih Mm-mm. berat ya? Bener banget, Katakan betul. saja yang berat. Mm-mm, Berarti mm-mm, mm. apakah tidak bisa sembuh total? Terkontrol bisa. Oke. Mm-mm. Jadi harus dalam pengawasan dokter. Oke. Untuk itu ya guys ya, kalau Mm-mm. misalkan kalian sudah mengalami tanda-tanda yang udah disebutkan oleh dokter Pupu Mm-mm. tadi, ada baiknya untuk segera periksa. Jangan Mm-mm. ditunda-tunda lagi. Atau bahkan jangan self-diagnose. Mungkin yang bisa tahu itu hanyalah ya dokter Mm-mm. pastinya. Iya betul Mm-mm. sekali. Bukan berobat ke sosial media ya. Iya, jangan searching sendiri ya. Mm-mm. Nanti bikin OVT soalnya. Iya, betul sih. Oke, Mm-mm. kalau gitu dok, apakah ada cara alami atau kebiasaan harian yang bisa Mm-mm. bantu kita cegah anemia? Nah itu tadi berarti Mm-mm. kalau penyebabnya anemia itu kan banyak ya. Mm-mm. Kalau misalnya kita udah tahu nih ada perdarahan, ya harus segera diatasi perdarahannya. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua, kalau kita harus makan yang bernutrisi, yang Mm-mm. mengandung tinggi zat besi, tinggi asam folat, Oke. kayak gitu. Jadi jangan sampai anti yang namanya daging merah gitu Mm-mm. ya, atau kacang-kacangan, atau sayur bayam nggak mau gitu. Oke. Jadi kita harus memastikan apa yang kita makan itu adalah mengandung gizi gitu. Oke. Jadi, Terus apalagi ya? olahraga Hmm, mungkin. Ya, olahraga itu pasti ya, untuk Mm-mm. semua penyakit itu kita butuhkan gitu loh. Karena dengan olahraga kan otomatis hormon kebahagiaaan itu akan meningkat, ya Terpancar. kan? Wis. Serotoninnya tinggi, Ah. kortisolnya merendah, Mm-mm. jadi kita akan semakin lebih happy. Jadi selera makan juga meningkat, kayak Iya. gitu. Istirahat gimana tuh? Oh iya, itu paling Mm-mm. penting. Itu juga karena kalau kita kurang istirahat, otomatis hormon stres kita akan naik. Ria, jadi Mm-mm. kalau hormon stres kita naik, belum tentu kita akan suka makan ya. Ada Iya. beberapa orang tuh malah bisa jadi kayak nggak mau makan, dia bisa jatuh ke stres atau depresi, akhirnya Mm-mm. menghindarkan dia jadi neglected ya Iya. kan. Tapi itu udah pembahasan yang berbeda lagi, Oke, gitu. jadi itu ya guys ya, Mhm, sebenarnya kebiasaan sederhana sih, makan yang bergizi, kacang-kacangan, daging merah, mhm, ikan, kemudian olahraga. Mungkin mhm. olahraganya itu banyak kan sekarang ya dok ya, asal tetap stabil aja ya kalau olahraga itu. Kemudian Betul. istirahat yang cukup. Dan tadi yang paling Apa? penting jangan lupa cuci Iya, cuci tangan. tangan, Ternyata itu hal yang terpenting ya betul. guys ya, cuci tangan, kebiasaan cuci tangan. Jadi Mhm. nggak kalau waktu skincarean aja kita cuci tangan, tapi mau makan, mau melakukan sesuatu apapun, atau mau megang benda kali ya, Betul. Mungkin Sobat cuci Yasmin tangan. itu berpikir, kenapa sih apa hubungannya cuci tangan sama anemia ya? Apa tuh? Nah, cacing. Karena kalau kita infeksi cacing, Sobat Yasmin, itu dia akan hidup di dalam usus kita. Dan beberapa cacing itu dia bisa menyerap darah. Jadi otomatis darah kita diambil Mhm. gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah dia akan juga menyerap bahan-bahan makanan kita seperti asam folat, Iya. di mana si bahan-bahan ini dan globin gitu tuh, di mana bahan-bahan ini itu dibutuhkan tubuh kita untuk membuat sel darah merah Oh, gitu. cacing ya? Meskipun kita sudah Mm-mm. vaksin cacing itu juga Emang tetap ada vaksin cacing? ada yang kemarin lagi viral itu kan kita harus divaksin ya. Vaksin apaan? Vaksin yang cacing itu loh untuk orang dewasa. Vaksin cacing. Iya, aku kurang begitu mengerti vaksin apa namanya, tapi kemarin yang pernah Mm-mm. sempat viral kasus anak kecil yang ditemukan banyak cacing di tubuhnya. Nah, Mm-mm. itu dianjurkan itu kita harus suntik atau vaksin gitu, Dok. Tahu Oh, nggak? minum obat cacing. Tapi masa Minum obat disuntik? cacing. Iya, disuntik gitu ya vaksin ya. Itu benar nggak sih? Kalau kita sih dalam program pemerintah itu memang anak-anak itu rutin buat minum obat cacing ya. Mhm. Tapi kalau vaksin cacing, saya baru dengar tuh. Mungkin Apakah aku yang salah, guys? Karena aku ini bener banget di media sosial tuh lagi rame banget loh di usia-usia remaja 20-an itu mereka pada berebut vaksin cacing gara-gara kasus yang kemarin itu. oh gitu. Mungkin namanya aja kali ya, beda ya. Mm-mm. Tapi katanya kita sudah disuntik cacing mulai kita SD. Nggak ada suntik cacing, ada tuh minum obat cacing Oh, rutin. Dari yang puskesmas tuh mereka SD itu datang-datang. yang tetanus itu loh, Dok? Bukan ya? Beda, Oh, beda. beda, beda. Dia bakterial. Oh, oke. Berarti aku yang keliru Mm-mm. ya, guys ya. Untung tanya pakarnya, jadi biar kita tidak menerka-nerka atau asal tebak-tebakan sendiri. Oke dok, terakhir nih, pesan apa yang pengen dokter sampaikan kepada Sobat Yasmin agar lebih aware lagi terhadap kesehatan dan terhadap anemia? Oke, jadi yang pertama adalah Sobat Yasmin, jangan lupa. Pertama adalah cuci tangan. Oke, Untuk kita nomor terhindar satu. dari
segala penyakit ya. Heeh. Entah itu cacing, bakteri gitu kan. Mm-mm. Terus yang kedua, aware sama kalau ada perdarahan. Kalau ada perdarahan harus segera berobat. Ya, terutama Gitu. wanita ya. Betul, karena ya itu tadi di dunia itu yang paling banyak anemia itu adalah wanita. Oke. Yang ketiga, jangan lupa pastikan kita makan makanan yang bergizi yang mengandung zat besi dan asam fol. Oke, itu ya. That. Itu adalah pesan dari Dokter Puput, seorang dokter spesialis penyakit dalam. Dan yang penting nggak cuma didengerin aja, tapi juga harus kita praktekin ya guys ya. Oke, dokter, nggak kerasa obrolan kita seru banget dan sudah Terima kasih, banyak iya. ini ya, pengetahuan-pengetahuan baru tentang anemia. Ilmu baru untuk kita guys, terutama untuk kalian yang lagi nonton. Insightful banget ya. Oke, terima kasih banyak buat Dokter Puput yang Sama-sama. udah nyempetin waktunya buat ngobrol, datang di podcast kita. Next mungkin kita undang lagi, mau ya dok ya? Insya Allah. Harus ya, harus Oke, mau ya. Emang iya. agak sedikit memaksa. Oke, dan teman-teman jangan lupa untuk selalu aware terhadap kondisi tubuh kita biar kita terhindar dari penyakit anemia itu tadi. Kalau misalkan kalian udah ngerasa, wah aku ngerasain nih apa yang tadi diomongin oleh dokter Puput, langsung aja periksa ke dokter ya guys ya. Terutama ke dokter spesialis penyakit dalam. Itu lebih bagus. Oke, Sobat Yasmin, kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe atau kalian komen-komen ya. Kita tunggu komenan kalian. So, jangan lupa juga untuk saksikan episode kita yang lain. Hanya di Yasmin Podcast, Sehat Bersama Yasmin. Saya Ria, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.